Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait pengangkatan ya honorer menjadi ASN P3K. Nah, jadi pada video kali ini yang akan kami bahas di sini adalah sesuai dengan judul yang ada di layar kami. Siap-siap ya pemberkasan bagi 127.000 ya guru lulus PG yang dipastikan lolos menjadi ASN P3K di tahun 2022, dan ada 65.954 P1 tanpa penempatan. Itu sedikit lega Bapak Ibu ya, karena kita lihat arah kebijakan guru honorer di tahun 2023 itu sepertinya mengarah kepada P1 yang belum mendapatkan penempatan. Artinya yang akan dituntaskan terlebih dahulu adalah sisa dari 193.954 guru lulus PG yang belum mendapatkan penempatan. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja to the point ya. Bahwasanya Bapak Ibu tentunya sudah mengetahui bahwa ada perubahan ya terkait data final jumlah P1 yang belum mendapatkan penempatan ya. Nah, ini jumlah finalnya ya, 65.954. Ini adalah jumlah secara keseluruhan P1 yang tidak mendapatkan penempatan atau P1 tanpa formasi. Nah, terkait dengan kebijakan guru honorer di tahun 2023 disinilah harapannya ya, harapan satu-satunya bagi 65.994 bagaimana bisa diakomodir di seleksi P3K di tahun 2023. Apalagi untuk pengadaan ASN di tahun 2023 itu dipastikan ada Bapak Ibu ya. Setelah kita melihat, mencermati, mendengar rakor yang kemarin dibawakan oleh Kemenpan ya bersama dengan Kemenkes dan Kemendikbudristek pastinya, dan juga dihadiri oleh masing-masing menterinya. Seperti itu ya. Nah, terkait dengan hal itu di sini Bapak Ibu bisa sedikit ya memperhatikan ya slider yang kami akan sampaikan melalui PowerPoint. Di sini dikatakan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu perlu cermati di sini bahwa yang dipastikan aman ya, selamat ya, ini dikatakan selamat. Ini dipastikan sudah bisa mendapatkan SK. Jadi ini siap-siap saja pemberkasan yang 127.621 ini menunggu pengangkatan. Alhamdulillah ya. Oke. Jadi untuk PR dari Kemendikbudristek itu yang 65.954 Bapak Ibu ya. Dan ini terdiri dari dua kategori. Yang pertama 46.941 ya, ini terdapat kebutuhan. Jadi langkah yang akan dilakukan Kemendikbud adalah bagaimana mengkoordinasikan kepada Pemda agar Pemda bisa mengalokasikan formasinya untuk 46.941. Kalau bisa realisasi, maka 46.941 formasi ini bisa diisi oleh P1 dan bisa dituntaskan di tahun 2023. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini 65.954 penuntasannya itu nantinya akan di tahun 2023 sesuai dengan slide yang kami sampaikan ini. Ini resmi Bapak Ibu ya, karena ini data final. Nah, terkait dengan hal itu ada semacam kebijakan dari Kemendikbud ya, terobosan dari Mas Nadiem nantinya di tahun 2023. Ini diberikan tenggat waktu Bapak Ibu ya. Ini diberikan tenggat waktu mulai bulan berapa ya? Mulai bulan Februari Bapak Ibu ya, mulai bulan Februari hingga bulan Maret 2023. Ya, apabila formasi tidak diterima 100% dari pemerintah daerah, maka secara otomatis pemerintah pusat akan mengajukan dan menetapkan formasinya. Misalkan ya, anggaplah kita lihat ya, misalkan ada kebutuhan ya 65.954, tapi Pemda cuma ajukan 20.000 misalkan ya. Nah, nantinya kalau misalkan lewat dari bulan Maret tahun 2023, maka pemerintah pusat akan langsung menambahkan sehingga bisa mencukupkan kuota 65.954, dan itu tentunya menjadi arah kebijakan honorer yang sangat luar biasa yang nantinya itu membuat P1 tanpa formasi itu bisa diangkat semua menjadi ASN P3K atau dituntaskan minimal lah tahun 2023. Karena ini masih ada 65.954 yang butuh penuntasan di tahun 2023 ya. Seperti itu ya. Jadi ada istilah pengambil alian
penetapan formasi ya dari daerah ke pemerintah pusat. Kalau misalkan pemerintah daerah itu tidak mengajukan 100% ya, sesuai dengan usulan formasi yang ada dari pemerintah pusat ya. Ini satu-satunya jalan agar nantinya P1 atau V1 yang belum mendapatkan penempatan itu bisa ditempatkan nantinya di tahun 2023. Karena salah satu penyebab sehingga ada guru lulus PG yang belum bisa diangkat itu karena formasi yang sudah tidak ada ya, formasi yang kurang Bapak Ibu ya, seperti itu. Logikanya seperti itu ya, logikanya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut lagi di sini, ini adalah kebutuhan di tahun 2023 ya, sesuai yang dijelaskan oleh Kemendikbudristek kemarin ya, bahwasanya di tahun 2022 memang ada 319.029. Sedangkan sebenarnya untuk kebutuhan guru itu ada 781.844. Namun yang ikut seleksi, formasi yang bisa diseleksi di tahun 2022 hanya 319.029, sehingga tidak mengherankan jika banyak sekali guru lulus PG atau V1 yang tidak bisa diangkat. Nah, inilah nantinya yang berupaya dituntaskan oleh Kemendikbud ya di tahun 2023, yang mana total kebutuhan ASN untuk tahun 2023 itu menjadi 662.919 untuk guru Bapak Ibu ya. Ini khusus untuk guru. Nah, semuanya sudah tercover di sini, mulai P1, P2, P3 yang belum sempat diangkat di tahun 2022. Nah, di sini terobosan kedua dari Mas Menteri, katanya di rakor kemarin yang kami kutip ya di website resminya, di sini katakan yang kedua adalah Undang-Undang APBN dan Peraturan Menteri Keuangan akan mengatur secara spesifik bahwa anggaran gaji dan tunjangan melekat untuk P3K tidak akan bisa digunakan untuk hal yang lain, bahkan tidak bisa digunakan untuk hal pendidikan lainnya. Kalau memang sudah dipatok bahwa anggaran ini untuk P3K, maka penggunaannya nantinya harus untuk P3K, tidak bisa digunakan untuk hal yang lain. Tujuannya agar ini menjamin kejelasan nasib P3K, kejelasan nasib guru honorer yang diangkat menjadi P3K, sehingga ada jaminan Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi nantinya itu akan ada undang-undang atau peraturan Menteri Keuangan yang akan mengatur secara spesifik bahwa anggaran gaji dan tunjangan melekat untuk P3K, seperti itu. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian ketiga Bapak Ibu ya, ketiga, dana spesifik untuk pengangkatan P3K tersebut hanya akan ditransfer ke Pemda pada saat pengangkatan sudah terjadi. Nah, ini tentunya menjadi kabar gembira Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan hal itu, di sini Menteri Anas ya, Menteri Bapak Azwar Anas dari Menpam RB, beliau mengatakan ya bahwa instansi pemerintah pusat dan daerah untuk mengusulkan kebutuhan ASN di tahun 2023. Penyampaian kebutuhan ASN tersebut tentunya dilakukan dengan mempertimbangkan analisis jabatan Bapak Ibu ya, dan analisis beban kerja. Mari kita data bersama ya, mari kita data bersama terkait dengan kebutuhan dan jumlah ASN yang mendesak yang perlu segera kita penuhi. Nah, di sini Bapak Anas mengatakan arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023 memberikan kesempatan untuk rekrutmen talenta digital berupa data science secara terukur ya, seperti itu. Perekrutan calon pegawai negeri sipil juga akan dilakukan yang sangat efektif. Jadi masih ada ya perekrutan CPNS juga. Amin ya. Oke. Kemudian di sini terkait dengan hal itu, dari segi pembahasan kemarin oleh Kemenpan RB, memang Bapak Ibu ya, bahwasanya untuk penyelesaian tenaga guru itu akan dilakukan secara bertahap ya, itu akan dilakukan secara bertahap. Makanya Kemendikbud mengatakan bahwa yang belum bisa diangkat di tahun 2022 itu akan berupaya dituntaskan di tahun 2023, karena memang penyelesaian bertahap tenaga guru non ASN, yang mana dari Kemenpan RB alternatif penyelesaian tenaga non ASN diangkat seluruhnya menjadi ASN, diberhentikan seluruhnya, diangkat sesuai dengan prioritas. Ini adalah tiga alternatif terakhir dari Kemenpan RB untuk penyelesaian tenaga non ASN. Mudah-mudahan dipilih yang poin 1 dengan poin 3. Alhamdulillah ya. Oke Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini ada juga informasi Bapak Ibu ya. Ada informasi dari IGI Bengkulu mendorong Pemprov ya, mendorong Pemprov mengusulkan formasi P3K ke pemerintah pusat segera. Wow, mantap ya. Nah, di sini Kota Bengkulu, Ikatan Guru Indonesia atau IGI Provinsi Bengkulu meminta Pemprov Bengkulu
segera mengusulkan formasi P3K guru kepada pemerintah pusat. Hal itu supaya 524 guru yang telah dinyatakan lulus PG dapat diangkat menjadi P3K. Ya, kami meminta pemerintah Provinsi Bengkulu untuk segera mengusulkan formasi P3K guru agar guru honorer yang telah lulus PG dapat diangkat, ya, kata Sekretaris IGI Provinsi Bengkulu, Ferry Fahleka, di kantor DPRD Provinsi Bengkulu. Beliau mengungkapkan pihaknya telah bertemu dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim dan meminta agar Pemprov Bengkulu dapat mengusulkan formasi untuk P3K guru. Kami pernah diundang Mendikbudristek bersama 200 orang guru dan hasilnya Pemprov Bengkulu seharusnya mengajukan formasi, ya. Oleh karena itu pihaknya meminta supaya ada pertemuan yang dihadiri oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Hamka Sabri. Dengan demikian pihaknya dapat mengundang pihak Kemendikbudristek seperti Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melalui daring. Nah, kemudian ditanggapi oleh Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Bengkulu, Edward Samsi, menyebutkan bahwa permasalahan pengangkatan 524 orang guru yang lulus PG itu terkait anggaran. Ya, lagi-lagi Bapak Ibu, ya, terkait anggaran. Nah, sebab kata dia tidak semua anggaran pengangkatan berasal dari pemerintah pusat. Menurutnya pemerintah pusat hanya menganggarkan untuk gaji pokok, sedangkan tunjangan dan lainnya dialokasikan di anggaran pendapatan belanja daerah. Nah, seperti itu, ya. Oke, ya, mungkin cukup sampai di sini informasi terbaru dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.